Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ketemu lagi dengan Bapak di topik yang kedua ya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang strategi digital marketing. Jadi kalau kemarin di awal itu Bapak sudah menyampaikan seperti apa yang dikatakan digital marketing, apa itu digital, apa itu marketing, tujuannya seperti apa, dan untuk apa kita lakukan. Itu semua di topik saat itu Bapak sudah menyampaikan. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang strategi digital marketing. Jadi kita punya strategi apa? Kemarin juga kan di topik satu Bapak sudah menyampaikan kita akan menggunakan media sosial dengan menggunakan website dan beberapa jenis yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal itu secara singkat ya, karena memang cukup panjang kalau Bapak akan menjelaskan mulai dari awal sampai akhir. Jadi ada beberapa bagian yang nanti Bapak mungkin sedikit skip untuk mempelajari hal itu. Bisa menghubungi langsung Bapak, nanti saya akan mengajari secara detail karena sebentar saya akan memperlihatkan banyak poin yang memang perlu disampaikan, tetapi itu tidak secara menyeluruh. Slide ini sangat sedikit, hanya 4 slide kalau tidak salah, tapi materi yang Bapak akan jelaskan itu cukup lumayan panjang lah. Itu pun kita sudah skip beberapa bagian. Nah, makanya tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ketika akan mempelajari cara atau bagaimana membuat sebuah desain website dan sebagainya, kalau misalnya kita mau menjelaskan sekarang itu panjang, kita tidak bisa selesai dalam waktu 1, 2, 3 kali pertemuan, itu tidak bisa. Jadi memang cukup panjang. Jadi secara singkat Bapak akan memberikan gambaran ya, makanya nanti bisa menghubungi Bapak, bisa saya share di beberapa website dan juga di apa namanya link YouTube yang menjelaskan tentang hal itu. Bapak akan bisa memberikan gambaran. Baik, kita melanjutkan. Di awal kita harus berbicara dulu tentang strategi pemasaran, karena di sini kan kita berbicara tentang strategi bisnis digital marketing. Berarti kita harus memahami proses apa yang dilakukan di dalam melakukan sebuah pemasaran yang baik secara manual ya, secara konvensional maupun secara IT. Nah, kita melihat dulu penjelasannya menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2007 menjelaskan bahwa strategi pemasaran itu adalah suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran terpadu yang mengevaluasi peran strategi dari berbagai disiplin komunikasi dan seterusnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang model yang dilakukan. Jadi di sini katakan bahwa perencanaan komunikasi pemasaran terpadu yang melakukan sebuah proses evaluasi. Jadi tentunya kalau kita akan membuat strategi pemasaran, berarti kita memang harus memikirkan evaluasi yang apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi dalam membuat strategi itu kita berpikir jangka panjangnya seperti apa. Nah, untuk menghasilkan sebuah jangka panjang ya kita harus melakukan sebuah evaluasi sehingga value yang dihasilkan setiap bagian, step-step yang menjadi bagian dari strategi pemasaran yang kita lakukan itu bisa terlihat. Karena sebenarnya kan tidak semua kita menginginkan dalam sebuah teori bahwa kita menginginkan untuk secara keseluruhan kita punya planning dari awal bahwa semua jalan, tetapi itu mustahil. Mustahil. Mungkin ada beberapa kendala-kendala yang akan muncul. Namanya kita manusia biasa, kita punya planning memang oke, tapi kan tidak mungkin keinginan kita adalah 100% yang tercapai, hanya sekitar 70 sampai 80%. Ya, itu tidak jadi masalah makanya kan. Di sini dalam pendefinisiannya menurut Armstrong ini adalah kita melakukan evaluasi. Betul, kita lihat. Kalau kita membuat strategi A misalkan, ini strategi A, kapan kita menggunakan? Terus implementasinya berapa lama? Terus efeknya apa? Plus minusnya terhadap perusahaan kita itu apa? Oh, plusnya ini, minusnya ini. Itu semua evaluasi. Terus strategi B seperti apa? Oh, tidak bisa dilakukan. Alasannya kenapa? Apa yang menjadi mendasar sehingga tidak bisa dilakukan? Nah, itulah yang dikatakan proses sebuah evaluasi untuk menghasilkan sebuah peran strategi yang bagus supaya semua terukur. Makanya kan di perusahaan itu banyak mereka sudah membuat rencananya seperti ini. Dia buat banget memang.
terukur tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, itu sudah terlihat secara keseluruhan. Dan itu mereka punya ukuran dasar bahwa sekian persen bisa jalan, sekian persen tidak jalan. Itu semua sudah dipikirkan. Itulah yang dikatakan proses melakukan sebuah proses evaluasi. Misalnya kita melakukan periklanan, penjualan personal, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan menggabungkan beberapa disiplin untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan pengetahuan komunikasi yang maksimum melalui integrasi yang menyeluruh. Nah, ini memang sudah sangat jelas sekali definisi tersebut yang telah disampaikan oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong. Baik, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya kurang lebih 14 ya sebenarnya. Jadi ini gambaran umumnya. Kita akan melihat bagaimana model digital marketing atau strategi digital marketing yang perlu kita lakukan, apakah dengan melalui branding, sosial media, content marketing, email marketing, video production, SEO, web design, application development, dan SEM. Ini sebentar Bapak akan dijelaskan ada beberapa tambahan poin lainnya. Nah, ini model langkahnya yang perlu kita lakukan ada 16 langkah ya, selain dari yang Bapak perlihatkan tadi yang ini itu ada penambahannya, itu ada 16 langkah yang perlu dilakukan dan Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana membuat Google Business School. Saya pikir mungkin adik-adik sudah pernah melihat ya, sering melihat di internet bagaimana membuat yang dikatakan Google Business School ya. Kalau belum pernah nanti yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa Bapak akan menjelaskan itu secara singkat. Jadi untuk membuat Google Business School itu nanti adik-adik bisa mendownload Google Business School itu melalui Play Store, itu ada di situ. Kemudian kita buat akun ya, dan mendaftar untuk Google Business School. Kemudian setelah itu mengirim alamat bisnis, kategori bisnis apa yang kita inginkan, kemudian informasi kontak dan websitenya seperti apa. Nah, langkah yang keempat adalah kita harus memilih menu verifikasi lokasi dan seterusnya. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa secara tingkat, maaf karena banyak sekali bagian-bagian yang tertentu yang perlu saya sampaikan. Namun, di awal saya sudah sampaikan bahwa ketika adik-adik membutuhkan untuk bagaimana membuat itu, nah, nanti ada pertemuan ya. Saya usahakan mudah-mudahan untuk topik 3 kita belajar untuk membuat itu secara langsung. Bapak akan memperlihatkan. Hari ini Bapak hanya memberikan secara teori supaya betul-betul kita bisa lakukan. Yang kedua adalah memanfaatkan WhatsApp Business. Nah, ini kan sering ada. Jadi biasa kan adik-adik membuka ada WhatsApp yang orang kirim kita atau kita mengirim teman, tiba-tiba ada terus di situ akun bisnis. Nah, itu jadi punya cara juga untuk membuat akun bisnis. Jadi kita memang masuk di dalam WhatsApp. Jadi bedanya itu dengan kita punya itu ada sedikit perbedaan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kalau kita pakai WhatsApp bisnis. Jadi salah satu kelemahannya itu adalah pada aplikasi WhatsApp bisnis dituntut untuk kreatif saat menggunakan WhatsApp untuk keperluan transaksi, karena WhatsApp bisnis tidak ada fitur untuk membuat iklan dan bisnisnya ya. Jadi memang sudah disiapkan secara otomatis. Yang kedua adalah kekurangannya adalah keterbatasan kontak konsumen. Jadi WhatsApp bisnis itu hanya bisa menampung 256 kontak. Jadi kalau misalnya Anda punya lebih dari 1000 kontak, 2000 kontak itu tidak bisa. Makanya kan kalau yang pebisnis rata-rata pakai 2 nomor. Jadi dia untuk WhatsApp pribadi dan juga ada untuk WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis inilah yang mereka pergunakan untuk bisnisnya sendiri, sehingga kontak memori untuk menyimpan dari bagian WhatsApp bisnis itu sedikit. Mungkin kalau menurut saya dipengaruhi oleh karena banyak bagian tertentu berupa picture yang harus kita share ke orang, sehingga itu mungkin salah satu ya, itu menurut saya. Nah, keunggulannya itu adalah bagaimana melakukan sebuah komunikasi yang baik ya, terarah, satu tujuan pebisnis dan konsumen lebih fokus pada transaksi. Jadi kan biasa kita klik terima kasih telah menghubungi kami, itu kan secara otomatis ya. Kalau kita belajar itu belajar untuk chat ya, misalnya assalamualaikum atau selamat siang terkirim, itu kan ada otomatis chat yang muncul kan. Nah, itu bagian dari WhatsApp bisnis. Dia secara otomatis akan melakukan sebuah respon yang terarah, yang cepat ya, yang efisien kepada
calon konsumen. Kemudian pesan atau chat dari WhatsApp itu diarahkan pada pemesanan hingga fokus sampai proses akhir, yaitu misalnya kita melakukan sebuah transfer pembayaran dan sebagainya. Jadi lebih terarah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang saya juga sampaikan bahwa kita butuh waktu yang panjang ya untuk membuat sebuah website. Saya pikir adik-adik nanti kalau misalkan adik bergabung di Undipa, jadi tentunya kami punya pengajar yang handal untuk memberikan pemahaman tentang hal itu, mulai dasar-dasar bahasa pemrograman, kemudian untuk penggunaan bahasa pemrograman website, Android, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya yang memang betul-betul mengarahkan adik-adik untuk membuat dan merancang sebuah satu aplikasi. Bahkan kita punya ada satu mata kuliah konsentrasi yang mana mahasiswa tersebut wajib mampu untuk coding. Jadi katakan coding, adik mampu untuk membuat langkah-langkah, alur program, codingnya, listingnya istilahnya. Jadi kalau mahasiswa tersebut tidak mampu untuk coding, maka dia tidak bisa lulus di mata kuliah itu. Jadi mata kuliah itu hanya punya dua nilai, yaitu A dan error. Kalau dia bisa, berarti mendapatkan nilai A. Kalau tidak bisa, ya error, harus mengulang. Itu resiko untuk mengambil mata kuliah konsentrasi, tapi wajib adik-adik harus ngambil semua itu nanti ya. Jadi tapi itu memberikan semangat kepada adik-adik untuk bagaimana memiliki motivasi untuk lebih giat, lebih termotivasi yang besar untuk membuat sebuah aplikasi, minimal menguasai satu bahasa pemrograman ya. Jadi salah satu gambarannya itu misalnya kita akan membuat website dalam bentuk website statis, kemudian membuat website dinamis, kemudian ada website interaktif dan beberapa model website yang lainnya. Itu khusus untuk mata kuliah tersendiri ya. Jadi Bapak nanti mungkin tidak sampai ke sana untuk menjelaskan di pertemuan berikut untuk website itu. Cuma akan memperlihatkan model-model tampilan bisa. Ya nanti akan Bapak ajarkan itu tentang bagaimana tadi yang pertama Google Bisnisku, kemudian kita akan membuat dan perhatikan secara langsung bagaimana membuat WhatsApp Bisnis. Kemudian bagaimana menggunakan email bisnis. Jadi di email bisnis ini gunakan untuk memudahkan pemasar dalam memberikan informasi produk dan jasa pada seluruh konsumen potensial ya. Adapun misalkan email bisnis memiliki bentuk direct mail dalam bentuk internet marketing yang secara khusus menargetkan pelanggan potensial. Jadi khusus mereka lebih dikhususkan untuk misalnya yang memang potensial, yang memang bergerak di dalam bisnis. Jadi itu ada khusus email bisnis yang memang diberikan fasilitas di email ya. Yang kelima adalah bagaimana membuat buyer personal. Nah, setiap strategi pemasaran digital ya perlu untuk mengetahui ya apa itu buyer persona. Buyer persona itu adalah merupakan karakter ya dalam imajinasi tentang siapa pembeli ideal dari produk atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi kita akan membuat buyer persona berarti mengambil waktu sejenak ya untuk mengembangkan dan memposting konsumen yang sebenarnya menjadi target pasar. Jadi memang terkhusus arahnya kemana supaya kita punya informasi itu tidak rugi ya. Sebenarnya informasi itu tidak ada yang rugi, tapi bisa juga bernilai rugi sekian persen kalau memang orang tidak butuh. Misalnya saya berbicara kepada Anda tentang A, tentang B, tapi Anda tidak butuh itu, Anda butuh D, E, F, ya kan? Jadi otomatis apa yang saya mau sampaikan itu kemungkinan Anda tidak masuk akal dan ngapain sih? Mending saya bicara yang lain karena memang saya tidak butuhkan itu. Nah, itu yang dikatakan buyer persona, lebih spesifik untuk menyampaikan sebuah nilai-nilai informasi. Kemudian keenam ya, bagaimana menerapkan strategi copywriting. Copywriting itu adalah memberikan gambaran kepada orang untuk mencoba membantu kita untuk men-share, mengcopy kita punya pesan ya. Bagaimana membuat sebuah strategi untuk mendorong atau membujuk orang bertindak membeli dan merespon setelah membaca kita punya tulisan atau mendengar tentang produk dan jasa yang dijalankan. Nah, copywriting ini adalah tindakan penulis ya, teks yang bertujuan untuk iklan ya, atau bentuk lain dari pemasaran menggunakan misalnya kita punya aplikasi copyright sebagai konten untuk meningkatkan kesadaran pada merek ya dan membujuk seseorang untuk
atau kelompok untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Jadi itu yang dikatakan, apa tujuan untuk copywriting ini adalah untuk memasarkan produk atau jasa dengan menggunakan tulisan yang baik dan menarik, ya itu. Kemudian kita akan menggunakan teknik SEO yang gitu, ya. Jadi apa namanya, SEO itu adalah search engine optimization, ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini dengan beberapa langkah dalam bentuk teknik search engine optimization, ya. Nanti juga Bapak akan mencoba untuk mengajarkan itu tentang pertama kita harus menginstal dulu, ya, install dulu plugin use SEO-nya, kemudian kita tambahkan dalam website di Google Search Console-nya. Jadi dia ada kolaborasi, ya, dia terintegrasi di sini. Kemudian kita buat step map-nya, kemudian bagaimana pasang Google Analytics-nya, tingkat kecepatan websitenya, kita lihat semua itu. Kemudian riset keyword-nya, targeting long tail keyword, kemudian akan membuat konten yang lebih lengkap dan menarik, itu lebih kepada konsepnya, ya. Kemudian memaksimalkan internal link, boost post, dan seterusnya. Nah, yang ke-8 adalah memanfaatkan search engine marketing. Itu ada SEM, ya. Search engine marketing ini adalah fungsinya melibatkan beberapa teknik promosi, ya, yang akan meningkatkan visibility pada mesin pencairan sekaligus meningkatkan traffic kunjungan ke website kita. Jadi itu kan akan menseleksi apa namanya model-model yang ada, yang siapa yang menjadi konsumen kita. Kemudian menjalankan sosial media marketing, ya. Saya kira beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari juga itu, ya, memberikan pemahaman sosial marketing, media marketing dengan menggunakan Facebook dan sebagainya. Kemudian strategi media sosial, jalankan sosial media marketing, strategi media sosial untuk bisnis berskala kecil, ya. Jadi di sini strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas, kemudian menarik pelanggan potensial, ya, lebih berpotensi, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa betul-betul dia memiliki kebutuhan tentang apa yang menjadi produk kita, sehingga bisa dikategorikan sebagai pelanggan yang berpotensial. Kita bisa membangun sebuah relasi di media sosial, membangun konten yang diakurasikan, membuat konten yang valuable, kemudian menggunakannya gambar yang baik dan menarik, dan juga crowd search untuk konten menarik dan otentik. Selanjutnya melakukan email marketing. Jadi itu kan juga punya email marketing sama dengan email bisnis, mirip, ya, dengan email bisnis, penjelasan tadi tentang email bisnis dan juga email marketing. Bekerja sama dengan influencer. Jadi influencer itu adalah orang yang orang yang bias memberikan pengaruh di masyarakat. Influencer misalnya dia sebagai seorang selebriti, ya, terkenal. Jadi kita bayar mereka untuk mempromosikan kita punya produk. Berarti dia adalah sebagai YouTuber, content creator, blogger, ya. Dia adalah seorang public figure yang dianggap sangat penting untuk mempromosikan kita punya ini. Time yang sih sebenarnya itu besar juga. Sekarang itu salah satu media promosi juga, ya, strategi kita dalam strategi kampus, strategi penjualan, strategi bisnis. Itu banyak orang, saya sewa kamu kan orangnya terkenal. Mungkin sekian juta dia punya follower, ya. Kemudian bayangkan kan, satu kali dia ngomong kemudian bisa dilihat dengan sekian juta pelanggan, itu kan luar biasa. 1 juta pelanggan ya mustahil, masa sih tidak bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000 konsumen yang komunikasi dengan kita, atau bahkan sampai membeli kita punya produk. Itu kan kemungkinan besar bisa terjadi, ya, pastinya. Kemudian menggunakan menggunakan CTA dengan tepat, ya. Jadi CTA itu adalah call to action, ya, sebuah instruksi yang didesain agar pengunjung bisa. Ini yang saya jelaskan tadi. Misalkan kita tekan Assalamualaikum, itu kan secara otomatis akan terkirim itu. Dia namanya call to action. Dia memang tersimpan otomatis untuk memberikan respon secara cepat kepada calon konsumen kita.
Kemudian kita memaksimalkan leads untuk peningkatan penjualan. Jadi misalnya kita membuat iklan berbayar, kemudian mesin pencari yang ada di Google bisa kita lakukan itu, media sosial ya, marketplace khusus, kemudian situs iklan baris, iklan gratis, paid promote, database prospek dan lain sebagainya. Jadi itu dikatakan leads untuk meningkatkan penjualan. Kemudian bagaimana kita memilih marketing tools untuk bisnis. Yang dikatakan marketing tools itu adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk, ya, mengembangkan produk dan layanan pada konteks linear. Konteks tools berarti dia punya bagian tertentu. Tools itulah yang kita bisa gunakan. Misalnya kita pakai website, billboard, spanduk, iklan televisi, surat kabar, kartu nama, kemudian video marketing, direct email, company profile, dan merch site. Itu semua bisa menjadi bagian dari marketing tools ya. Yang terakhir adalah digital marketing kuliner. Jadi bagaimana menerapkan sebuah strategi digital marketing untuk bisnis kuliner. Bahkan di era digital hari ini separuh bisnis kecil dan kuliner masih belum memiliki website sama sekali. Jadi digital marketing bias ini bisa memberikan pengaruh yang sangat besar ya, pengaruh yang besar terhadap bisnis kuliner. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu misalkan kita untuk mendapatkan customer, munculkan sebuah keyword nama kuliner kita di dalam website itu, kemudian bagaimana membuat video untuk melakukan proses iklan. Jadi saya kira seperti itu penjelasan Bapak. Insya Allah nanti pertemuan berikut beberapa mulai dari poin 1 dan poin 16 ini akan Bapak pilih-pilih yang memang agak mudah yang ada dipahami, karena sebenarnya kan ini adalah sebuah pilihan. Saya yakin tidak semualah perusahaan kecil, besar, terlebih lagi yang kecil ya, besar untuk bisa melakukan poin 1 sampai 15 poin 16 poin ini ya. Jadi apalagi kita bisnis kecil, paling 1-2 poin itu sudah cukup. Kita bisa menggunakan Google Business, kemudian WhatsApp Business saja, ataukah saya pun bisnis saya hanya pakai WhatsApp Business saja ya. Jadi itu bagi saya sudah cukup. Tapi kalau misalkan adik-adik mau 2-3 model yang perlu Anda lakukan, ya silakan saja. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.